Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Iya, saya juga sudah di bandara. Besok saya masuk kantor untuk mengurus yang lain. Masalah Bayu bisa kita bahas nanti saja di kantor. Baik, tidak apa-apa. Iya, terima kasih. Adinata menarik napas panjang dan menoleh ke arah Arumi yang tengah duduk di kursi tunggu selagi memperhatikannya. Ponsel miliknya langsung dia matikan agar tidak perlu menerima panggilan lain dari atasan. Senyumnya pun diulas kendati lumayan tipis. Rencananya Adinata masih ingin lanjut meliburkan diri dan tetap di rumah saja selama beberapa hari. Akan tetapi wacananya itu harus berubah akibat kejadian beberapa hari lalu sebab ulah Bayu dan Indira. Raut wajahnya yang irit senyum itu kembali terlihat datar dan biasa saja. Semula berseri-seri penuh bahagia lantaran sudah membayangkan akan menghabiskan banyak waktu bersama Arumi pun pupus sudah. Arumi yang menyadari ada perubahan raut wajah sang suami pun hanya mengerjapkan mata. Wanita itu tetap tersenyum agar suasana tidak semakin terasa tidak nyaman. "Apa kata Pak Denny, Mas?" tanya sang wanita. "Besok saya harus ke kantor." Adinata tersenyum masam. "Besok kita nggak jadi cari studio buat foto pernikahan," kata sang pria, tersirat raut kecewa di wajahnya. Arumi pun tersenyum geli mendengar penuturan dari Adinata. Sejatinya Arumi pun merasa baik-baik saja meski agenda foto pernikahan harus menunggu sampai sebulan lagi. Arumi dapat menyesuaikan dengan keluangan waktu sang pria. Foto kan masih bisa dilakukan kapan saja. "Bulan depan juga boleh," kata sang wanita. Adinata menggeser posisi duduknya agar dapat condong ke arah Arumi dengan benar. Pria itu meraih salah satu tangan Arumi ke dalam genggamannya. Diperhatikannya cincin pernikahan yang tersemat di jari manis sang istri. Adinata sadar betul kalau saat ini dirinya sedang begitu menggebu-gebu mengenai perasaan yang tengah tumpah ruah. Kalau bisa mengusir manusia lain agar Arumi dapat menjadi satu-satunya yang dia lihat, tentunya akan Adinata lakukan hal tersebut. Adinata sedang lupa dengan hal yang dinamakan sabar. Pria itu sedang dilanda gelisah, inginnya selalu dekat dengan Arumi saja. Entahlah, mungkin karena memang sudah waktunya saja untuk Adinata bersikap tidak rasional. "Nanti keburu perut kamu besar," kelakar sang pria. Arumi mengernyit bingung, wanita itu menatap Adinata penuh tanda tanya. "Bukannya kamu yang minta saya supaya naik berat badannya?" Adinata lantas terkekeh sembari menunduk. Pria itu mendekatkan diri agar dapat membisikkan sesuatu. "Maksud saya, hamil," jelasnya. Arumi terperanjat dalam diamnya. Sepasang mata sang wanita membelalak menatap lantai. Tidak menyangka kata-kata hamil yang keluar dari mulut Adinata rupanya mampu membuatnya tergugu. Arumi masih diam saja, membuat Adinata semakin terkikik geli. "Mbok Nimas datangnya telat, kan?" tanya Adinata. Arumi masih bergeming, nalarnya masih berusaha untuk mengumpulkan kewarasan yang sempat tercerai-berai. Tepukan tangan Adinata berhasil membuat Arumi tersadar kembali dan bereaksi kikuk. "Ah, apa tadi Mas?" "Mbok Nimas," goda sang pria dengan suara lembutnya. "Datangnya telat, kan? Kalau begitu nanti kita tidurnya di kamar saya saja." Kepala Arumi menggeleng cepat. "Nanti malam Mbok Nimas sudah sampai di rumah." "Begitu kita sudah tiba di rumah, Mbok Nimas sampai di malam harinya. Tadi pagi saya pinjam ponsel Mas Adi buat telepon Mbok Nimas. Gimana kalau Mbok Nimas kita liburkan lagi?" Nada bicara Adinata terdengar frustasi, merasa menyesal lantaran hanya membiarkan Mbok Nimas libur selama seminggu saja. Tawa renyah Adinata mengandung sebuah penyesalan yang terpaksa harus dia kubur sendiri. Bagi Adinata, pesaing terberatnya bukanlah pria lain, melainkan sosok Mbok Nimas yang mampu mempengaruhi cara berpikir Arumi. Sayangnya Adinata tidak tahu,
bahwa saat ini, di kediamannya, Mbok Nimas sudah tiba sejak siang tadi. Niat awal Mbok Nimas memang diperkirakan tiba di kediaman pada malam hari. Akan tetapi wanita paruh baya itu mendadak urung dan bergegas kembali ke rumah tempatnya bekerja. Mbok Nimas khawatir kalau Arumi harus membereskan seorang diri lantaran kondisi rumah yang belum dibersihkan. Bahkan sejak siang tadi Mbok Nimas sampai, wanita itu langsung memungut pakaian kotor yang tergeletak di dalam kamar Adinata. Mbok Nimas keheranan lantaran ada barang kepunyaan Arumi yang juga berada di dalam kamar tersebut. Harap-harap cemas Mbok Nimas merapalkan doa agar tidak terjadi sesuatu yang buruk terhadap Arumi selama dirinya tidak ada. Mbok Nimas tidak tega saat mengingat Arumi yang harus dipaksa untuk menemani Adinata di atas ranjang. Bersenandung pelan Mbok Nimas selagi membersihkan rumah. Suara mobil yang terparkir di halaman rumah pun membuatnya berjalan keluar. Mbok Nimas tersenyum sumringah ketika melihat Arumi yang turun dari taksi, tidak benar-benar ditinggal Adinata di tempat yang jauh. Wanita paruh baya itu segera melangkah terburu-buru menghampiri sepasang suami istri yang terlihat cerah rona wajahnya. "Non." Adinata berusaha untuk menganggap suara tersebut hanyalah tipuan saja. Pria itu tetap menurunkan koper dari dalam bagasi mobil. Akan tetapi sialnya, suara Mbok Nimas kembali mengalun, terdengar begitu bahagia. Adinata terpaksa melongokkan kepala, benar saja saat ini Arumi sudah dipeluk erat oleh Mbok Nimas. Adinata membuang muka dan menghela napas, membuat supir taksi menatap heran kepadanya. "Mbok, kenapa sudah di rumah?" tanya Arumi kepada Mbok Nimas. Mbok Nimas yang memang sudah begitu rindu pun mengulaskan senyum begitu sumringah. Mbok Nimas memandangi Arumi, memastikan kalau sang majikan kembali dalam keadaan mulus tanpa ada jejak kekerasan dari Adinata. Rajin sekali Mbok Nimas sampai-sampai bilangnya tiba nanti malam, tahu-tahu sore begini sudah ada di rumah. Adinata menyindir Mbok Nimas dan berlalu masuk ke dalam rumah. Pria itu menggeret dua koper di kedua tangannya, enggan sekali untuk melihat momen hangat Mbok Nimas yang tengah mengusap-usap pipi Arumi. Sungguh tidak ada siapapun yang berhasil membuat Adinata sebegitu cemburunya, hanya Mbok Nimas seorang yang berhasil membuat Adinata merasa begitu. "Mbok kepikiran sama Non, khawatir Non kecapean dan Mas Adi marah-marah karena rumah masih berantakan. Mbok langsung diantar ke rumah tadi siang." Mbok Nimas sengaja berbisik kepada Arumi, tidak ingin kalau Adinata sampai ikut mendengar ucapannya. Padahal kalau datangnya besok juga nggak apa-apa, Mbok. Arumi tersenyum kecut, pun dirinya berharap agar Mbok Nimas tidak langsung berada di rumah malam ini. Kedua wanita itu berjalan beriringan, menyusul Adinata yang sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah. Berbagai pertanyaan dari rasa penasaran Mbok Nimas pun mengalir begitu saja, seakan tidak ada hari esok untuk menanyakannya. Arumi terkikik pelan ketika memperhatikan raut masam Adinata. Suaminya itu tengah meneguk air dingin, manik mata Adinata menyorot begitu jelas tengah memperhatikan Mbok Nimas. Arumi terpaksa mengalihkan pandangan Mbok Nimas agar tidak menyadari tatapan tajam Adinata. "Mbok, bisa kan Arumi dibiarkan istirahat dulu? Mbok Nimas juga bisa istirahat dulu, malam ini nggak perlu masak buat makan malam. Nanti saya pesan saja buat semuanya." Mbok Nimas mengerjapkan sepasang matanya, celotehnya mendadak redam begitu mendengar ucapan Adinata. Wanita paruh baya itu lantas melirik dua koper dan beberapa paper bag. "Saya bantu Non dulu buat beresin barang," kata Mbok Nimas. Sepasang alis Adinata mengerut, tatapan pria itu turun memperhatikan tangan Mbok Nimas yang mengalung di antara lengan Arumi. Helaan napas berat Adinata kembali lolos. "Besok saja. Sekarang saya butuh ketenangan supaya bisa istirahat. Besok saya sudah harus kembali lagi ke kantor. Bisa kan, Mbok?" Arumi mengusap punggung tangan Mbok Nimas. Wanita itu menganggukkan kepala di hadapan Mbok Nimas. "Saya juga mau istirahat dulu, Mbok. Besok saja dibongkarnya, Mbok juga harus istirahat."
Kendati sudah tahu kalau saat ini Adinata tengah pura-pura belum berbaikan dengan Arumi, akan tetapi Arumi tidak tega ketika melihat Mbok Nimas yang gugup mendengar ucapan Adinata. Yang Arumi lihat saat ini justru sebuah reaksi nyata dari sang pria. Adinata benar-benar terlihat kesal kepada Mbok Nimas. Arumi yang memang sudah lelah pun tidak ingin melihat ada ketegangan dari Mbok Nimas. Mungkin rencana untuk berpura-pura di hadapan Mbok Nimas harus diatur ulang oleh Arumi dan Adinata. Nanti kalau ada apa-apa langsung panggil Mbok, ya. Mbok beresin jemuran di belakang. Arumi mengangguk dan tersenyum, meyakinkan Mbok Nimas kalau saat ini dirinya benar-benar ingin istirahat saja. Sepeninggalan Mbok Nimas, Arumi melirik ke arah Adinata yang masih berdiri di depan lemari pendingin. Wanita itu bergegas melangkah menuju kamar untuk membersihkan diri dan setelahnya beristirahat. Entah kenapa saat ini Arumi justru merasa gugup, suasana rumah yang semula membuatnya sesak kini berubah terasa menggelitik. Arumi semakin mudah salah tingkah ketika ditatap oleh Adinata. Ya ampun, Mas. Kenapa tiba-tiba masuk ke kamar? Nanti ada Mbok Nimas. Tadinya Adinata tengah begitu bersemangat ketika memasuki kamar Arumi. Akan tetapi suasana hatinya berubah ketika mendengar penuturan sang wanita. Adinata melepaskan rengkuhan yang semula melingkar di pinggang sang istri. Pria itu sedikit memberi jarak agar Arumi dapat berbalik dan menatapnya. Mas, Arumi berujar pelan, sorot tatapan Adinata seperti akan memakinya kembali seperti dulu. Mas Tengku. Kita suami istri kan, Rum? Tanya sang pria, berniat menyindir. Arumi menganggukkan kepala. Lalu kenapa kita harus sembunyi-sembunyi dari Mbok Nimas? Kesannya seperti kita sedang jalanin hubungan terlarang. Kesannya seperti saya yang orang ketiga di antara kamu dan Mbok Nimas. Arumi tertawa geli, diusapnya pipi Adinata yang kini tengah merajuk. Mbok Nimas perlu diberi cuti lagi. Minimal sebulan mungkin. Arumi masih larut bersama tawanya, kepalanya menggeleng. Wanita itu mengulurkan kedua tangan untuk mengusap bahu Adinata. Soalnya Mbok Nimas sering tiba-tiba ke kamar, terkadang karena bawain minum atau nanyain saya pengen makan sesuatu atau enggak. Kalau Mbok Nimas lihat kamu peluk-peluk begitu gimana? Kalau begitu mulai sekarang, Mbok Nimas harus dibatasin supaya enggak keseringan ke kamar. Adinata menarik pinggang Arumi mendekat, merapatkan tubuh keduanya agar Adinata dapat lebih mudah untuk mengecup pipi sang wanita. Mas, nanti saja kalau sudah malam. Adinata mengulas senyum jahil seraya menatap manik mata sang wanita. Apanya yang nanti saja? Goda sang pria. Tanpa dijelaskan pun sebenarnya Adinata sudah mengerti. Pria itu bahkan sudah meraba pinggang hingga punggung Arumi. Belum lagi dengan bibirnya yang mengecup turun hingga sampai pada lekuk leher sang wanita. Arumi menjauhkan wajah Adinata agar berhenti menggodanya, sungguh Arumi sedang begitu mudahnya tersipu malu. Sekali saja ya, sini. Adinata bergeming bingung, Arumi memberi isyarat tangan agar dirinya memajukan wajah kembali. Kecupan hangat Arumi mendarat tepat di pertemuan alis sang pria. Gejolak yang semula masih bisa tenang pun kian bertalu-talu riuh. Aliran darah Adinata berdesir membawa gelitik. Tatapannya terpaku kepada wanita di hadapannya. Sudah ya, sana ke kamar sendiri. Saya mau istirahat, kata Arumi. Adinata berdehem bahkan pura-pura terbatuk. Baru kali ini dirinya merasa begitu salah tingkah hanya karena dikecup keningnya oleh wanitanya. Pria itu berbalik badan dan membuang napas. Isi kepalanya sibuk mencerna keadaan dan memikirkan apakah dirinya harus kembali ke dalam kamar sendiri, atau tetap berada di dalam kamar Arumi. Mas Adi, sebentar, Rum. Pria itu menyentuh keningnya sendiri, lalu berbalik kembali menatap Arumi. Pria itu mengalihkan pandangan kembali, lalu berakhir memperhatikan ranjang. Langkahnya berjalan cepat dan segera naik di sana. Mas, Arumi merasa bingung dengan sikap Adinata. Tidak pernah sekalipun sang pria bersikap tidak rasional begitu. Kamu, teruskan saja di situ.
Saya mau mikir sebentar lalu langsung tidur. Saya nggak akan kemana-mana, biar saja Mbok Nimas lihat kita berdua tidur satu ranjang. Adinata berdehem, kepalanya sedikit menoleh ke belakang untuk melihat apakah ada Mbok Nimas di sana. Semakin dipikirkan, Adinata justru merasa semakin jengkel. Rencana awal seharusnya dia ingin mengerjai Mbok Nimas, akan tetapi kini justru dirinya yang dibuat kewalahan lantaran Arumi khawatir Mbok Nimas akan memergoki Adinata yang tengah bermesraan dengan Arumi. Contohnya saja pagi tadi, Adinata terpaksa bangun dari lelapnya yang nyaman ketika Mbok Nimas tiba-tiba mengetuk pintu kamar sang istri. Adinata sampai berlarian untuk bersembunyi lantaran Arumi refleks mendorong tubuh Adinata agar menjauh dari sang wanita. Adinata terpogoh-pogoh berlarian bak orang linglung sampai masuk ke dalam kamar mandi. Jiwanya seketika itu berkumpul sempurna ketika sorot matanya memperhatikan diri sendiri dari balik pantulan cermin. Adinata menyimpan kesal kepada Mbok Nimas. Bahkan ketika Mbok Nimas membantu Arumi menyiapkan minum untuk Adinata, sorot mata sang pria begitu tajam menatap Mbok Nimas. Kesempatan ketika Mbok Nimas tengah menjauh, Adinata pura-pura mengambil sesuatu. Tujuannya tentu saja karena gregetan sekali ingin merengkuh barang sejenak tubuh sang istri. Sudut bibirnya perlahan naik ketika kedua tangannya berhasil menyelinap di antara pinggang Arumi. Adinata sengaja mendaratkan kecupan di pipi wanitanya yang masih betah berdiri di depan kompor. Bisikan kecil Adinata membuat Arumi terkekeh pelan. Wanita itu pun menolehkan kepala untuk melihat apakah Mbok Nimas sudah kembali. Kedua tangan Adinata yang melingkari pinggangnya, Arumi coba untuk lepaskan sejenak. Wanita itu harus berjalan menuju meja makan untuk menyiapkan makanan penutup. Akan tetapi Adinata terus saja mendekap tubuhnya seakan tidak ada waktu lain untuk melakukan hal tersebut. Lepas dulu, saya susah geraknya. Adinata tidak mengindahkan permintaan Arumi, pria itu justru kembali mendaratkan kecupan di pipi hingga menjalar ke puncak kepala sang wanita. Tangannya mengambil alih sesuatu yang sedari tadi membuat Arumi sibuk di dapur. Adinata melangkah menjauh dengan raut wajah bahagia. Sedetik kemudian pria itu tersentak, jantungnya mendadak berpacu kencang. Adinata mendadak gugup ketika berpapasan dengan Mbok Nimas. Rasanya seperti baru saja ketahuan telah melakukan hal tidak pantas. Adinata membisu, entah kenapa jadi bingung sendiri. Arumi pun demikian, wanita itu bersikap konyol sampai-sampai mencuci kembali wajan yang sudah dicuci sebelumnya. Mbok Nimas ikut bingung ketika memperhatikan sepasang suami istri itu. Pandangan matanya silih berganti menelisik tingkah Adinata dan Arumi. Apa mereka bertengkar lagi? Gumam Mbok Nimas. Wanita paruh baya itu lantas melangkah mendekati Arumi, tangannya terulur untuk mengelus punggung sang majikan. "Ndak apa-apa kan, Non?" Arumi mengerjap bingung menatap Mbok Nimas. Manik matanya mengikuti arah jari telunjuk Mbok Nimas yang diam-diam menunjuk ke arah Adinata. Arumi pun tersenyum kecut, kepalanya mengangguk begitu terpaksa. Ada-ada saja drama di dalam rumah tangga Adinata dan Arumi. "Arum," Adinata menunjukkan dasi yang belum terpasang, sudah menjadi rutinitas Adinata agar sang istri dapat berdekatan dengan dirinya. "Kapan mau dipasang?" Arumi yang baru teringat akan hal tersebut pun segera mencuci tangan dan berjalan menghampiri Adinata. Sang pria melirik sejenak ke arah Mbok Nimas yang memasang raut wajah cemas, senyum yang Mbok Nimas simpulkan pun jelas sekali begitu terpaksa lantaran Adinata tengah melihat ke arah Mbok Nimas. Adinata menepuk paha agar Arumi duduk berpangku kepadanya. Akan tetapi sang wanita justru menggelengkan kepala. Arumi merasa tidak nyaman kalau dilihat Mbok Nimas. Adinata tidak mau memaksakan, dia biarkan Arumi yang memilih untuk tetap menundukkan kepala agar dapat menyimpulkan dasi. Netra sang pria mematri begitu cermat, menelisik dengan baik-baik setiap sudut di wajah wanitanya. Semakin mengherankan saja ketika Adinata menyadari kalau dirinya semakin ingin terus melihat setiap sudut yang dimiliki Arumi.
Fokusnya menjadi mudah sekali terdistraksi hanya karena teringat senyum Arumi yang tengah menatapnya. Suara tawa Arumi yang pelan seperti menggema terus-menerus di dalam rungu Adinata. Adinata tersenyum, merasa seperti orang bodoh. Diusapnya perlahan pipi Arumi yang hangat, Adinata lupa kalau Mbok Nimas masih berada di sekitar mereka. Tangannya, demi Tuhan, Adinata suka sekali mendengar tutur kata Arumi yang pelan dan lembut. Nada bicara sang wanita seperti mengandung racun yang mampu mematikan kewarasan Adinata. Pria itu sampai tersenyum kembali dan terkekeh kecil. Susah tahan diri supaya nggak sentuh kamu, bisik Adinata kepada sang wanita. Arumi hanya menggeleng, tidak sanggup untuk dirinya membalas tatapan Adinata. Arumi mencoba untuk mempercepat tugasnya agar dapat segera menjauh, akan tetapi Adinata justru sengaja mengacaukan lagi dasi yang sudah terpasang rapi. Masih berantakan, kata sang pria. Arumi mengulas senyum dan terpaksa kembali menyimpul ulang. Sudut bibirnya masih terangkat tipis di tengah gemuruh jantungnya yang memekik meminta menyerah agar Arumi segera menjauh dari hadapan Adinata. Sepulang kerja ayo ikut saya. Kemana? Tanya sang wanita. Adinata melirik kembali ke arah dapur, melihat apakah Mbok Nimas masih melihat ke arah dirinya bersama Arumi. Belanja, kulkas nggak ada isinya. Adinata mencuri kesempatan untuk mengecup bibir Arumi sekilas, sedangkan Arumi langsung menolehkan kepala lantaran terkejut. Ada Mbok Nimas, cicit si Puan. Saya sudah mirip seperti selingkuhan kamu. Apa-apa takut ketahuan Mbok Nimas. Adinata hanya berkelakar saja, setelahnya sang pria mengusap pinggang Arumi untuk mempersilakan sang istri duduk dan sarapan bersamanya. Mbok, yang kotor ditinggal dulu. Kalau sudah lapar sebaiknya makan, jangan sampai kelaparan. Arumi mengangkat wajahnya untuk menatap Adinata. Sungguh wanita itu ingin sekali tertawa ketika mendengar suara ketus Adinata. Sudah lumayan lama Arumi tidak mendengar gaya bicara sang suami yang tegas dan terdengar dingin. Mungkin karena beberapa waktu ini rungunya selalu dimanja oleh rayu-rayu Adinata, sehingga lugasnya sang pria kini justru terasa menggelitik untuknya. Hari ini saya mau belanja sama Mbok Nimas. Jam 9 nanti saya mau ke pasar. Adinata langsung menatap ke arah Mbok Nimas, bukan kepada Arumi. Lagi-lagi Adinata kalah selangkah dari Mbok Nimas. Mbok Nimas pun terlihat langsung mengangguk. Piring berisikan sarapan yang digenggam Mbok Nimas mendadak terasa begitu berat ketika sorot mata Adinata tertuju kepada Mbok Nimas. Nanti malam saya mau sekalian belikan kamu ponsel, tutur sang pria, tetap tidak mau kalah dari peran Mbok Nimas. Kalau begitu nanti saja belinya sepulang kamu kerja, kan masih bisa. Adinata terlihat menekurkan kepala, berpikir kalau ada benarnya juga ucapan sang istri. Ya sudah nanti saja belinya sepulang kerja. Kamu sama Mbok Nimas nggak perlu belanja banyak, repot bawanya. Iya, Arumi tersenyum cengengesan, lucu sekali ketika melihat reaksi dari Adinata. Sebenarnya Mbok lumayan gelisah. Gelisah kenapa? Mas Adi semakin kelihatan aneh, Non. Kalian ndak berantem waktu liburan kemarin, kan? Aduh Mbok beneran kepikiran. Entah apa yang harus Arumi jelaskan terlebih dulu kepada Mbok Nimas. Di satu sisi Arumi tidak bisa mengatakan dengan jujur lantaran Adinata masih ingin mengerjai Mbok Nimas, namun di lain sisi Arumi pun merasa kasihan kepada Mbok Nimas. Sejak Adinata meninggalkan rumah untuk bekerja, Mbok Nimas terus-terusan berucap syukur karena dapat bernapas lega. Kegiatan Mbok Nimas pun dapat lebih leluasa karena tidak ada Adinata. Rungu Arumi begitu penuh dengan celotehan Mbok Nimas yang sibuk menceritakan saat di kampung, lalu mendadak berubah topik dan menanyai seperti apa pantai di Labuan Bajo. Mbok Nimas terus saja mengganti topik yang sekenanya di pikiran, membuat Arumi senyum-senyum sendiri. Waktu di sana, Non sempat mau ditinggal. Kini Arumi tertawa di hadapan Mbok Nimas, sungguh Mbok Nimas terlihat lucu sekali saat ini. Si Mbak itu gimana? Mereka beneran balikan lagi?
Waktu liburan kemarin Mas Adi ketahuan sedang berduaan sama Mbak Indira ndak? Arumi menggelengkan kepala. Enggak, Mbok. Mas Adi nggak ada urusan lagi sama Mbak Indira. Waktu di sana memang sempat ada masalah, tapi sudah selesai kok. Mas Adinata langsung kelarin di sana supaya Mbak Indira berhenti ganggu, terang Arumi. Non sempat diganggu. Arumi menggeleng lagi. Enggak, kan ada Mas Adi. Saya nggak ada yang gangguin. Mbok Nimas manggut-manggut dan berjalan menjauh untuk menjemur pakaian. Syukurlah kalau begitu. Mbok khawatir kalau Non ditindas sama Mas Adinata. Nanti ndak ada yang belain Non Arum. Mbok sedih sewaktu bayangin kalau sampai terjadi hal begitu. Arumi tersenyum masam, nada bicara Mbok Nimas terdengar bergetar. Selama ini Arumi selalu dijaga dengan baik oleh Mbok Nimas, wajar saja kalau wanita paruh baya itu merasa begitu khawatir dan sedih. Mbok, misalkan Mas Adi berubah baik sama saya, Mbok Nimas bakal percaya. Tawa renyah Mbok Nimas terdengar dari tempatnya berada. Wanita itu menatap Arumi yang tengah duduk sembari mengupas bawang putih. Mudah-mudahan suatu saat Mas Adi bisa begitu. Rumah tangga kalau ndak akur memangnya mau dibawa kemana? Memangnya mau buat main-main saja? Kalau Kak Ayu gimana, Mbok? Arumi membalik pertanyaan, ingin tahu bagaimana kehidupan rumah tangga anak dari Mbok Nimas. Mbak Ayu juga sama, terkadang juga ada selisih sama suaminya. Yang penting bicara berdua, selesaikan baik-baik. Jangan malah saling diam. Apalagi selalu ungkit pahit-pahitnya masa lalu, seperti Mas Adi, kan sering ungkit-ungkit masa lalu. Kalau terus-terusan kayak begitu, seterusnya mau dibawa kemana rumah tangganya? Arumi mengangguk setuju. Dirinya dapat merasakan hubungan yang mulai membaik ketika komunikasi di antara dirinya bersama Adinata mulai terjalin. Hubungan mereka pun berangsur tenang ketika sudah saling terbuka dan memaafkan. Adinata justru menjadi orang yang kini selalu mengingatkan Arumi agar tidak mengingat kembali kejadian pahit di masa lalu. Sebenarnya rumah tangga kalian masih bisa diselamatkan kalau memang ndak ada orang ketiga. Kalian cuma butuh komunikasi dan saling menjelaskan. Mbok Nimas tahu kalau perasaan sakit hati Mas Adinata itu berdasar. Tapi kalau masih bermusuhan begini selama bertahun-tahun menikah, lebih baik ambil jalan keluarnya supaya kalian ndak berujung saling menyakiti. Mbok ndak tega lihat Non ditindas, tapi Mbok juga ndak tega kalau ingat gimana dulu Mas Adinata kesusahan, Non. Arumi mengangguk kecil, bulir air matanya seketika itu jatuh membasahi pipi. Non, sejujurnya Mbok sayang sama kalian. Kalian sudah seperti adik-adiknya Mbak Ayu. Mbok selalu berdoa supaya kalian bisa akur, berumah tangga juga yang damai. Tapi kalau masih keras, lebih baik dibicarakan dan saling melepas. Mbok ndak tega lihat Non kurus karena tekanan batin. Mbok Nimas duduk mendekat, wajahnya yang sudah mulai dipenuhi keriput terlihat mengulaskan senyum begitu tulus. Iya Mbok, tapi kalau diperhatikan, sepulang dari liburan ternyata Non semakin kelihatan berisi. Pipinya sering merona, lumayan berisi juga ini sudah bisa dicubit. Ndak tirus lagi kayak sebelumnya. Makannya banyak toh. Arumi terkikik dan mengangguk. Tidak tahu saja Mbok Nimas, kalau sekarang Arumi sudah mulai diberi asupan bahagia oleh Adinata. Bersambung.